Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Neng Nok Channel. Hari ini Neng Nok Channel akan membahas tentang pajak yang naik tahun 2025 ya. Ini sudah lagi ngetrend di trending X ya. Makanya darurat Indonesia. Dulu pernah dipakai ini darurat Indonesia dan sekarang dipakai lagi untuk kenaikan pajak. Banyak masyarakat yang nggak setuju. Yuk kita tonton beritanya. Anda yang suka upgrade perangkat elektronik, langganan produk kecantikan, dan selalu up to date dengan fashion kekinian. Jangan kaget ya kalau mulai Januari 2025, apa yang Anda beli akan mengalami kenaikan. Karena barang-barang tersebut akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN yang lebih tinggi dari 2024. Jika sebelumnya PPN 11%, nanti naiknya jadi 12%. Kepastian kenaikan ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Selain fashion, perangkat elektronik, produk otomotif hingga kosmetik, PPN juga akan berlaku buat kalian yang suka langganan streaming musik maupun film. Pemerintah sengaja menaikkan PPN dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Apalagi sejak 1983, pemerintah baru menaikkan Tuh, kenaikan barang-barang apa aja kan kalian bisa lihat. Kita nonton lagi beritanya, dampaknya. Yuk cek it out. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% membuat sejumlah warganet menyerukan aksi boikot dengan menerapkan frugal living dan mengurangi belanja. Ajakan boikot itu menggema di media sosial X atau Twitter dalam beberapa hari terakhir. Lantas, apa dampak ajakan frugal living dan mengurangi belanja? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Study, Bima Yudhistira menilai aksi boikot PPN 12% dengan hemat dan menolak membelanjakan uang selain kebutuhan pokok akan sangat merugikan pemerintah. Karena masyarakat mencari barang murah, kenaikan PPN justru berpotensi membuat peredaran barang ilegal yang tidak dikenai pajak di dalam negeri semakin banyak. Sebab semakin tinggi pajak yang diterapkan terhadap barang akan memicu peredaran barang-barang ilegal. Menurutnya, peningkatan barang impor ilegal akan berpotensi menghilangkan pemasukan pajak untuk negara. Di sisi lain, masyarakat yang menghindari tarif PPN 12% akan memilih berbelanja di warung-warung kecil. Tindakan ini akan mendorong underground economy atau aktivitas ekonomi yang tidak dipajaki semakin tinggi di Indonesia. Bima menambahkan pemerintah sempat akan memberlakukan pajak terhadap underground economy untuk menambah pendapatan negara dari pajak. Namun, kenaikan PPN justru memperbesar porsi underground economy. Kenaikan PPN menjadi 12% sebenarnya dilakukan pemerintah untuk menaikkan rasio atau pendapatan negara dari pajak dengan target 23% pada 2029. Sayangnya, aksi belanja di warung-warung kecil atau mengurangi belanja selain kebutuhan pokok akan merugikan perusahaan-perusahaan retail modern. Daripada menaikkan PPN menjadi 12%, pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain untuk menambah penerimaan pajak untuk negara. Pemerintah juga bisa menerapkan pajak produksi batu bara dan implementasi pajak karbon. Bima juga menyarankan pemerintah untuk menutup insentif pajak yang tidak tepat sasaran demi membantu menyelamatkan potensi pajak yang hilang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan ini salah satunya adalah cara penghitungan pajaknya. Kan pajak tuh bukan hanya saat kita beli kenain pajak, tapi barang itu juga kemungkinan bakal kena pajak. Yuk kita tonton bareng-bareng. Belanjaan kamu di minimarket nilainya 500.000, pas PPN-nya 11%, kamu jadi harus bayar 555.000. Nah, kalau PPN-nya naik jadi 12%, kamu berarti harus bayar 560.000. Ilustrasi selisih kenaikan itu dengan catatan harga-harga barangnya nggak ikutan naik loh ya. Soalnya, ahli bilang kalau PPN naik, pelaku usaha kemungkinan besar akan menambah biaya produksi karena harga bahan baku pun naik. Akibatnya, harga barangnya juga naik. Itu baru barang, belum lagi harga jasa. Ya, walaupun ada jenis-jenis barang dan jasa yang nggak kena PPN sih. Kalau harga-harga naik dan warga ngerem belanja nih, permintaan barang dan jasa akan turun. Ini bisa memicu PH
PHK karena produsen atau penyedia jasa tidak mampu menutup biaya produksi. Kebijakan ini memang bagus buat menambah pemasukan negara, tapi pengamat bilang rakyat bakal menderita. Apalagi masih ada iuran tapera, iuran program pensiun tambahan. Itu kan cara penghitungannya kelihatan kan. Itu tuh belum dari, misalkan kita banyaknya beli di supermarket, habis 500, kena pajaknya ini. Tapi kan barang yang lainnya juga, kita beli barang satu barang, ada pajaknya juga, jadi nambah lagi. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Apakah kalian setuju dengan kenaikan pajak ini? Terima kasih sudah mendukung subscribe dan komennya di bawah untuk apa lagi, bahas apa lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.